Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita kembali bersama-sama pagi hari ini bersehati bersepakat untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Biarlah kebaikan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersehati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di hari Minggu ini Tuhan kami datang mengucap syukur kepadamu atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu kembali. Mari Tuhan, campur tangan-Mu menyertai kami di dalam ibadah kami. Tutup bungkus kami dengan darah Kristus, pakaian kami lepaskan peran malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau dibangun selama kami beribadah. Kuasa kegelapan Bapa, sihir, santet, perdukunan, orang-orang kuat Tuhan yang tidak bisa kami lihat kekuatannya dengan mata jasmani kami, yang ingin mengintimidasi setiap pribadi kami. Kami berdoa pagi hari ini, kuasa yang dikirim dari langit kedua di atas kami, di bawah kiri kanan sekeliling kami, bahkan kekuatan virus corona di udara Bapa, kami sehati sepakat ikat kuasa yang mengatakan hancurkan di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kami semua. Karena ketika kami percaya dan berharap kepada Tuhan, pagi hari ini kami semuanya pasti diberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa Ku mencintai-Mu Tuhan. Betapa Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa
kekuatan kuasa-Mu, agar pagi hari ini ada kekuatan untuk kami bersukacita, agar kami semuanya Bapa mengalami kebahagiaan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semua yang percaya beri kemuliaan luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Oh, kekuatan Allah yang besar terus menjaga setiap hidup orang percaya dari hari jalan. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Haleluya. Ada langkah besar membakar hati yang bergetar, yang berisia, yang tergetar. Tuntun dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tuntun dahsyat kekuatan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Oh, haleluya. Kami berkata Indonesia. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Walau lautan besar membakar hati yang berdebar, yang berisia, yang tergetar. Tuntun dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tuntun dahsyat kekuatan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tuntun dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Oh, tuntun dahsyat kekuatan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Allah kita luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap kita selalu bersemangat atas kehidupan kita, karena kita percaya Allah itu luar biasa untuk memberkati setiap orang percaya. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terus kuasai hati kami Tuhan. Terus jagai hati kami Bapa. Karena dari hati kami terpancar kehidupan. Kau terus menjagai hari-hari kami, karena kasih setia-Mu. Mujizat-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup orang percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku. Biarlah Engkau terus menjaga hidupku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, Yesus sanggup melakukannya.
setiap orang yang percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang sama, Allah yang berkuasa di sepanjang masa kehidupan manusia. Urapi hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Kolose pasal yang pertama ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam beberapa waktu ini mungkin sebagian saudara pernah mendengar atau melihat tayangan di televisi tentang plasma darah, di mana ada beberapa negara yang mulai menggunakan plasma darah atau plasma konvalesen, yaitu terapi yang memakai darah orang yang pernah terkena virus COVID-19. Orang-orang yang sembuh itu darahnya diambil dan diolah, sehingga darah itu akan disuntikkan kepada penderita COVID-19. Dan kita mendengar bahwa ada satu sisi positif, di mana banyak penderita yang mengalami kesembuhan. Luar biasa sekali kuasa di dalam darah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab menceritakan berkali-kali tentang kuasa darah Kristus. Dan hari ini kita akan belajar tentang kuasa darah Yesus. Alkitab tadi berkata dalam Kolose pasal yang pertama ayat 20, bahwa darah salib Kristus melakukan pendamaian atas setiap dosa manusia, sehingga kita tidak hidup di dalam kutuk. Saya melihat ketika Yesus disalib, saudara, ada darah yang tercurah dari tubuhnya. Dan saya percaya darah yang tercurah itu bukan hanya sekedar luka karena siksaan atau luka karena salib, tetapi saya percaya Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Di dalam penderitaan Yesus, saya mencatat ada beberapa hal atau bagian-bagian tubuh Yesus yang mengeluarkan darah. Yang pertama, saudara, di dalam Lukas pasal 22 ayat 41 sampai ayat 44, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, peluh Yesus keluar bercampur darah, atau ada tetesan-tetesan darah yang keluar dari pori-pori kepala Yesus. Pada saat itu Yesus ketakutan karena dia harus menghadapi salib. Tetapi Yesus berkata, jadilah kehendak. Di hari-hari ini manusia hidup dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, jangan kecut dan tawar hati, jangan gelisah hatimu, karena aku memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Mengapa orang gelisah, mengapa orang ketakutan, mengapa orang kecut dan tawar hati? Karena mereka memaksakan kehendaknya untuk terjadi. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyerahkan keakuan kehendak bebas kita kepada Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, yang memiliki rancangan yang dahsyat dan ajaib. Jadi yang pertama, saudara, kuasa darah Yesus membuat hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, bahwa kehidupan kita ada di bawah kehendak dan kendali Yesus Kristus. Bahkan Allah berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya dan hidup di dalam rencananya.
Yang kedua, saudara, ketika Yesus disalib, Yesus diberi mahkota duri. Di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30, Yesus diberi mahkota duri di kepalanya. Seharusnya seorang raja memakai mahkota emas yang bertahtakan batu-batu permata, tetapi Yesus memakai mahkota duri, saudara. Kita ingat firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19, bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia hidup di dalam kutuk, dia bekerja keras makan semak duri. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan Yesus rela menjadi kutuk. Artinya saudara, kuasa darah Yesus membebaskan kita dari kutuk, membebaskan kita dari kutuk dosa, membebaskan kita dari hutang dosa, sehingga kita beroleh kemenangan. Yang ketiga, saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika seseorang meludahi muka kita, maka itu adalah sebuah hinaan yang sangat luar biasa. Yesus menyerahkan, Yesus memberi dirinya untuk dipukuli, untuk diludahi, untuk dinodai. Kenapa, saudara? Alkitab berkata dalam Roma pasal yang ke-11, Roma pasal yang ke-10 ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Iman kita tidak akan dipermalukan. Yang keempat, saudara, di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5, dia rela tertikam, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu menjadi sembuh. Saya percaya, saudara, bahwa kuasa darah Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Saya percaya mujizat itu masih terjadi sampai kapanpun, saudara. Jika kita tadi mendengar bahwa plasma darah orang yang positif COVID-19, yang sudah sembuh dari COVID-19, dapat menyembuhkan orang lain yang terkena virus COVID-19. Betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya kuasa darah Tuhan Yesus. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Yang kelima, saudara, di dalam Lukas pasal 23 ayat 33, tangan Yesus dilubangi oleh paku dan keluar darah. Tuhan mau hidup kita diberkati. Tuhan mau hidup kita berhasil. Saya pernah berkata kepada jemaat Tuhan, orang yang miskin itu berdosa. Miskin bukan berarti tidak memiliki uang. Miskin yaitu orang yang memiliki mental yang miskin. Alkitab berkata jemaat Makedonia miskin dan sangat menderita, tapi hatinya, mentalnya kaya dalam kemurahan. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Wahyu, engkau kaya, bahkan engkau memperkaya dirimu, tetapi engkau miskin, buta, telanjang dan malang. Ketika darah Yesus mengalir di tangannya, membuat kita sebagai anak-anak Allah percaya bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati. Yang keenam, saudara, kaki yang ditembus paku. Artinya apa, saudara? Tuhan mengizinkan kakinya terluka. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 39, agar kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Hidup kita tidak dituduh dan didakwa. Kita berani untuk melawan kekuatan iblis sang pendakwa kita, sehingga kaki kita melangkah dalam kuasa, kaki kita melangkah di dalam kepastian, kaki kita melangkah di dalam kemenangan dan kemenangan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, lambungnya ditikam
dengan tombak. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 34, Alkitab berkata saudara, bahwa ketika Yesus disalib, ada seorang prajurit yang menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tombak itu menembus tulang-tulang rusuk dan menembus yang disebut sebagai perikardium yang mengandung sejumlah kecil serum seperti air. Kita ingat saudara, ketika Adam sendirian, Tuhan membelah perutnya atau lambungnya dan mengambil tulang rusuknya, diciptakanlah Hawa. Demikian juga dari rahim Kristus akan lahir manusia-manusia yang baru, akan lahir umat-umat yang baru, umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat yang layak menerima anugerah warisan kerajaan. Firman Tuhan berkata, siapakah mereka yang berkumpul di surga? Orang-orang yang telah membasuh jubahnya dengan kuasa darah Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah kekhawatiran COVID-19, biarlah kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika plasma darah seorang yang sembuh dari COVID-19 dapat menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi COVID-19, terlebih-lebih darah Kristus sanggup membebaskan kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini, kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bersekutu dalam kematiannya bersama dengan orang-orang percaya dimanapun berada. Kita siapkan hati kita saudara untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib, dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena aku percaya di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian, iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak resesi ekonomi, aku tolak kutuk kebangkrutan, kutuk hutang, kutuk kegagalan. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, bekerja keras makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyediakan segala yang kuperlukan, karena aku hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Goncangan-goncangan yang terjadi, aku percaya, membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir, memenuhi perbendaharaan. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditobak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilurnya semua sakit penyakitku sudah sembuh. Dengan kuasa penebusan darah Kristus, sistem imunku diperkuat, sehingga setiap racun, setiap bakteri yang merugikan, setiap virus sakit penyakit, bahkan virus corona tidak berkuasa atas kehidupanku. Roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, saudara. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan iman katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Benar Tuhan, kami mengucap syukur atas mujizat-Mu, di mana hari ini kami masih bernafas. Karena apalah gunanya kami memiliki segala sesuatu dan mencapai apa yang kami inginkan jika nafas itu sudah tidak ada dalam hidup kami. Tetapi jika kami hari ini masih bernafas, itu adalah mujizat-Mu, pemeliharaanmu, dan biarlah kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, Firman-Mu berkata dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 20, Engkau sanggup membuat mujizat lebih dari apapun yang kami pikirkan dan kami doakan. Maka ajar kami untuk memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah pribadi-Mu, Injil adalah kekuatan-Mu yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya penebusan darah-Mu telah membebaskan kami dari kutuk hutang, yaitu kutuk dosa. Kuasa darah-Mu telah mendamaikan kami, sehingga kami memiliki keberanian untuk menghampiri tahta-Mu yang suci. Kuasa darah-Mu yang menyembuhkan sakit penyakit kami, dan kuasa darah-Mu yang menyelamatkan kami, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami percaya Tuhan atas kuasa pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga setiap kutuk itu diubah menjadi berkat. Bapa di surga, mau memberkati setiap jemaat. Firman-Mu berkata, Tuhan, Engkau melindungi setiap orang-orang Israel yang rumahnya diolesi dengan darah anak domba di pintu ambang atas dan tiang kanan kiri. Terlebih-lebih umat yang roh, jiwa, dan tubuhnya telah
ditebus dengan kuasa darah. Dan biarlah melalui pengorbanan, roh, jiwa, dan tubuh setiap jemaat terpelihara sempurna. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohani, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpandang kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan tempat yang tak pernah mengalami kekeringan. Sekalipun pada musim kemarau, bagi aku adalah kekuatan dan kehormatan, dan aku akan tertawa tentang hari depan. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.